Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Akmal Putri dari kelas 12 5 dengan nomor absen 33. Kali ini saya akan membuat video untuk pengayaan mata pelajaran kimia, yaitu menjelaskan konsep dari materi sifat koligatif larutan, yaitu materi kelas 12. Nah, di daftar isi sini yang akan kita bahas adalah pertama penurunan tekanan buku, yang kedua kenaikan tekanan titik didih, yang ketiga penurunan tekanan uap, dan yang terakhir adalah tekanan osmotik. Nah, sebelum masuk ke materinya, di sini kita akan membahas dulu apa itu larutan, molalitas, dan sebagainya yang akan ada di dalam materi ini. Pertama, nanti akan ada larutan yang hadir di materi ini adalah larutan terlarut dan pelarut. Nah, terus itu ada molalitas dengan rumus massa per mr dikali 1000 per p, di mana massanya itu gram. Terus satuan dari molalitas ini adalah m kecil atau molal. Dan selanjutnya itu ada molaritas. Nah, di sini adalah gram per mr dikali 1000 per v. V-nya ini mililiter, dengan satuan dari molaritas itu m besar. Selanjutnya di sini nanti akan ada fraksi mol, di mana simbolnya itu X lambangnya. Jika kita mencari fraksi XT, itu fraksi terlarut, rumusnya adalah mol terlarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut. Kalau nyari yang XP atau fraksi pelarut itu mol pelarutnya di atas. Nah, jumlah dari fraksi terlarut dan fraksi pelarut itu adalah 1. Nah, selanjutnya larutan. Kita masuk dulu ke dalam larutan sebelum masuk ke dalam materi. Nah, larutan ini adalah campuran dua atau lebih zat yang membentuk satu massa, satu macam fasa homogen, di mana setiap zat yang bercampur menyebar secara merata di seluruh campurannya. Nah, terus di komponen larutan itu ada pelarut dan zat terlarut, di mana pelarut adalah zat yang digunakan sebagai media untuk melarutkan zat lain yang umumnya berjumlah lebih banyak dibanding dengan zat lainnya di dalamnya. Kemudian struktur zat pelarut itu tidak berubah. Kalau zat terlarut adalah komponen dari larutan yang memiliki jumlah lebih sedikit dalam larutannya. Dan struktur zat terlarutnya dapat berubah-ubah. Nah, contohnya dari pelarut itu adalah air, dan terlarut itu ada garam atau enggak gula. Nah, kalau di sini contohnya adalah air ditambah dengan garam, nanti akan jadi larutan garam. Nah, nanti ini garam ini akan mengalami perubahan struktur dari kristal menjadi molekular. Oke, nanti di materi ini juga kita akan ada yang namanya faktor Van Hoff atau simbolnya adalah I. Nah, faktor Van Hoff ini digunakan jika larutannya elektrolit, yaitu ada golongan 1A, 2A, dan 7A. Dipengecualikan adalah Be, Mg, dan juga F. Nah, di sini rumus dari faktor Van Hoff adalah I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali dengan alfa. Nah, alfanya ini adalah derajat ionisasi. Dengan di sini N-nya adalah jumlah kation dan anion dalam senyawa larutan asam, basa, atau garam. Dan di sini alfanya ini 1 itu jika elektrolitnya kuat, dan alfanya ini ada di nilai sekitar 0 kurang dari alfa kurang dari 1, atau enggak nilai alfanya ini 0, sekian, maka ini adalah elektrolit lemah. Selanjutnya yang tadi kita sebutkan ini ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Kemudian kalau non elektrolit kita nulis faktor Van Hoff-nya adalah 1, jadi kayak gak usah dipakai faktor Van Hoff-nya kalau misalnya non elektrolit. Kemudian penurunan titik beku atau delta TF disimbolkan dengan delta TF, yaitu suhu pada saat zat cair mulai membeku disebut titik beku atau freezing point dengan lambang TF. TF itu adalah titik beku. Titik beku adalah suhu pada saat tekanan uap zat cair sama dengan tekanan uap zat padat. Air memiliki titik beku 0 derajat Celcius, yaitu berarti TF derajatnya adalah 0 derajat Celcius. Kemudian titik beku larutan lebih kecil daripada titik beku pelarut murninya. Dan terjadi penurunan titik beku itu ada rumusnya. Delta TF sama dengan
TF derajat dikurangin TF, atau rumus kedua adalah delta TF sama dengan molal dikali dengan KF. KF-nya ini adalah udah ketetapan dari penurunan titik bekunya, dan nilainya itu nanti ada di setiap soalnya, akan dikasih tahu gitu. Nah, contoh dari penurunan titik beku ini adalah pembuatan es, radiator mobil, AC, dan mencairkan salju. Nah, selanjutnya adalah kenaikan titik didih atau delta TB. Di sini adalah terjadi kenaikan titik didih atau delta TB sama dengan delta TB derajat atau 100 derajat Celcius ditambah dengan TB. Atau rumus kedua adalah delta TB sama dengan molal dikali dengan KB yang akan dikasih tahu di soal. Kemudian M-nya juga sama. Terus contoh dari kenaikan titik didih itu adalah ada air mendidih dan destilasi atau penyulingan. Selanjutnya diagram fasa dari penurunan titik beku juga kenaikan titik didih. Kalau dari penurunan titik beku, delta TF-nya itu tepat 0 derajat, jadi tepat di garis yang hitam, garis yang warna hitam. Nah, kalau yang di garis warna hitam di antara warna biru dengan warna ungu, atau disebut garis transisi keseimbangan fasa pelarut. Kemudian kalau TF itu adalah di garis transisi keseimbangan fasa larutan. Nah, jadi kalau delta penurunan titik beku itu dari cair ke padat. Sementara kalau diagram fasa di kenaikan titik didih itu adalah dari cair ke gas. Nah, di mana kalau delta TB kan tadi 100 derajat Celcius ya. Delta TB derajat itu 100 derajat Celcius. Nah, kalau TB-nya di garis transisi keseimbangan fasa larutan yang ada di garis warna merah di sisi kanan, yang di antara warna yang krem dengan warna hijau. Kalau TB derajat tadi antara warna hijau dengan warna biru. Nah, selanjutnya ada penurunan tekanan uap atau delta P, yaitu tekanan uap adalah kecenderungan dari suatu molekul cairan yang meninggalkan lingkungan cairannya. Kemudian besar kemampuan molekul cairan untuk meninggalkan lingkungan cairannya. Pada keadaan ini disebut tekanan uap jenuh pelarut murni. P di atas larutan kurang dari P di atas pelarut murni, atau pelar kurang dari P derajat. Kemudian kalau menurut hukum Mole, tekanan uap larutan itu berbanding lurus dengan fraksi mol pelarut. Jadi rumusnya adalah P larutan sama dengan fraksi pelarut dikali dengan P derajat. Delta P itu fraksi terlarut dikali P derajat. Sama-sama dikali P derajat, tapi kalau di P larutan itu fraksi pelarut. Kalau di delta P sama dengan fraksi terlarut. Jadi penurunan tekanan uap jenuh larutan berbanding lurus dengan jumlah partikelnya ya guys. Kemudian ada tekanan osmotik, di mana rumusnya ini adalah P sama dengan mR T kali I kerja elektrolit, di mana M ini adalah molaritas, yaitu rumusnya adalah gram per mR dikali 1000 per V atau enggak ml dalam satuan ml. Di sini R-nya itu adalah ketetapan gas yang itu nilainya udah tetap, yaitu 0,082 dan I-nya ini kan faktor Van Hoek ya. Untuk non elektrolit itu kan I-nya 1 ya, jadi nggak usah ditulis. Jadi kayak cuma mRT aja. Dan di sini T-nya ini dalam bentuk Kelvin. Jadi jika dia masih Celsius, perlu ditambahin 273 derajat Celcius. Nah, contoh dari tekanan osmotik itu ada cairan infus, penyerapan akar tanaman, obat tetes mata, dan desalinasi air laut, atau di sini tuh ada aturan khususnya. Di desalinasi air laut itu tekanan osmotik dibalik. Kemudian di tekanan osmotik ini kita ada 3 nama lah jenis. Kayak yang pertama ada hipertonik, isotonik, dan hipotonik.
hipertonik ini adalah konsentrasi larutan di luar selnya itu lebih besar. Sementara kalau isotonik itu konsentrasi larutan di luar sel sama dengan di dalam sel. Kalau hipotonik, konsentrasi larutan di luar sel lebih kecil pada di dalam sel. Oke, kita langsung masuk aja ke langkah pertamanya. Ini di sini adalah kita nyari dulu delta TB-nya. Dengan rumus tadi adalah M dikali KB dikali I. Nah, kenapa dikali I? Karena ini dia tuh kita cari punya si NaOH-nya dulu. Soalnya kan yang diketahui dari delta TB-nya sih punya NaOH. Nah, NaOH itu I-nya berapa ini? I-nya tuh 2. Karena kenapa? NaOH itu dari Na plus ditambah OH min. Jadi kan koefisiennya 1 sama 1 sama 1 yaitu 2. Jadi delta TB-nya sebenarnya 1,04 derajat Celcius sama dengan M-nya belum diketahui, jadi kita tulis M. Kemudian dikali dengan KB. KB-nya di sini tertulis adalah 0,52 derajat. Nah, habis itu dikali I-nya tadi itu kan 2. Jadi M sama dengan 0,52 dikali 2 itu adalah 1,04. Nah, terus M sama dengan 1,04 dibagi dengan 1,04 sama dong hasilnya, yaitu jadi 1 molar atau M kecil ya tulisannya. Kemudian yang kedua adalah nyari TB dari delta TB dari urea. Nah, delta TB dari ureanya ada rumusnya juga sama, cuman bedanya adalah di sini kita di sini kita langsung nyari delta TB ureanya. Ini DMKB kali I. Nah, M ini kan tertulis soal memiliki molaritas yang sama dengan si ini NaOH sama si ureanya ini. Jadi kita tadi udah dapat nih si M-nya si NaOH, berarti M-nya NaOH sama dengan M-nya urea. Jadi M-nya kita tinggal tulis saja 1, terus dikali KB-nya di sini adalah 0,52. Kemudian dikali dengan I-nya urea itu kan elektrolit ya. Jadi I-nya itu 1. Jadi kalau nggak pakai I juga nggak apa-apa. Jadi delta TB-nya urea adalah 0,52 derajat Celcius. Kemudian kita di sini langsung masuk aja ke TB-nya urea, karena yang ditanya adalah berapa titik didih atau TB dari larutan si urea. Nah, ini caranya adalah TB derajat ditambah dengan TB delta TB derajat ditambah delta TB. Terus 100 derajat ditambah dengan 0,52 yang kita dapat tadi, jadi 152. Atau enggak cara simpelnya pakai perbandingan, nanti hasilnya akan ketemu juga sama aja. Selanjutnya soal yang kedua, sebanyak 60 gram naftalena MR-nya dengan 128 dilarutkan ke dalam benzema hingga volume larutan 100 ml. Hitunglah tekanan osmosif yang terjadi pada suhu 27 derajat Celcius. Diketahui dengan R-nya itu adalah 0,082. Nah, di sini kita tinggal masuk soalnya aja nih guys. Rumusnya adalah Pi dikali M kali R kali T dan kali I. Nah, karena naftalenanya ini non elektrolit, jadi I-nya itu 1, atau bisa kita abaikan juga boleh. Nah, M kan rumusnya massa per MR dikali 1000 per V. Nah, V-nya ini kan dalam bentuk mililiter ya. Nah, di sini kita udah nemu gramnya, udah masanya udah pas banget nih gram, volumenya udah mililiter, MR udah dikasih tahu, kemudian derajatnya nih yang belum kita ubah karena dia masih derajat Celcius belum Kelvin. Jadi 27 derajat Celcius ditambah dengan 273 derajat karena biar menjadi Kelvin itu hasil. Oke, berarti udah nih 6,4 per 128 dikali 1000 per 100 dikali 0,082 dikali 300 Kelvin. 1000 dan 100 bisa kita coret menghasilkan 10 di atas, kemudian 10 bisa kita pindahkan ke 6,4 jadi 64. Nah, kan 64 dibagi per 182 itu sama dengan 1/2 kan. Nah, itu kita ubah menjadi 1/2. Kemudian
0,082 dikali 300, 0 nya 300 bisa kita kali nih ke 0,82, jadi hasilnya adalah 8,2 dikali 3 per 2. Nah 8,2 bagi 2 kan 4,1 dikali 3 yaitu 12,3 atmosfer, atau enggak tekanannya bisa dapat ada 12,3. Nah oke. Sekian saja penjelasan terkait dengan konsep sifat koligatif beserta contoh soalnya 2, yaitu di contoh soal tekanan osmosis dan juga titik didih larutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.